Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali ibadah KPP pada hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada, pada hari ini kita akan memulai kebaktian kaum wanita. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kebaktian hari ini dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Allah Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur karena waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami dapat mengadakan kebaktian kaum wanita ini. Bapa, kami mohon kebaktian ini dari awal hingga akhirnya kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ini, sehingga kebaktian ini dapat berjalan dengan baik karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita menyanyikan Mars Wanita PKJW. Meski tak layak diriku. Yeah.
kasih dan mengasihi Tuhan, tiba saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatakan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Kembali kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Engkau. Melalui firman ini yang kami baca dan kami dengarkan, kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga kami tidak hanya pandai membaca, tapi kami mau mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi Bapak Pendeta yang membawakan firman ini, kiranya Kau urapi dengan kuasa Roh, supaya firman yang tersampaikan tidak sia-sia, bahkan menjadi kemuliaan dan berkat bagi kita yang mendengarkan. Amin. Selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32 dan 33. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32 dan 33, demikian bunyinya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32 dan 33. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin kita telah memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem, 50 hari setelah Yesus naik mati. Apa yang diterima oleh murid-murid ketika mereka berkumpul di Yerusalem setelah atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Murid-murid menerima sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Gejala alam, tiupan angin keras, kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini kabarnya lidah api. Ya. Kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Itu fenomena yang dialami para murid pada hari Pentakosta. Demikian pula mereka juga mengatakan kabar baik Injil Kerajaan Surga dan didengarkan dalam bahasa masing-masing yang mendengarkan. Nah, ini luar biasa. Setelah itu para murid ini mempunyai keberanian untuk menjadi saksi dan melayani cinta kasih Tuhan bagi banyak orang. Dan banyak orang menjadi percaya. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga mengalami hal yang sama seperti para murid ketika kita mengaku percaya? Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar bahwa para murid menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, ini adalah suatu proses pencerahan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang terundung atau mereka merasakan tekanan-tekanan akibat dari berbagai kesulitan hidup. Mereka memperoleh kabar baik, berita sukacita tentang Mesias
yang memulihkan kehidupan mereka. Mungkin tidak secara politis, tetapi bagaimana mereka mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Nah, saat ini kita juga mengalami berbagai kesulitan. Ibu-ibu terutama tentu merasakan bagaimana sulitnya menata keuangan keluarga. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang sebenarnya tidak menjadikan alami sendiri. Sampai kapan ini berakhir? Banyak ahli yang mengatakan ini harus segera berakhir. Tapi ada yang juga yang mengatakan virus ini tidak bisa hilang. Dan banyak yang menderita atau menjadi korban ketika hari raya Idul Fitri yang lalu. Saudara-saudara kita Muslim berjubel di mal-mal, toko-toko untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hari raya. Ternyata ketika disidak, diperiksa, banyak yang tertular COVID-19. Kita tidak menyalahkan mereka karena mereka juga punya kerinduan untuk tetap merayakan hari Idul Fitri ini. Tetapi kita cuma prihatin ketika penyebaran itu semakin meluas. Padahal pemerintah punya program untuk menormalisasi kehidupan dengan cara hidup yang baru, menjaga kebersihan tetap seperti ketika PSBB dilakukan atau protokol-protokol kesehatan itu tetap dilakukan. Sekali lagi, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita mungkin wujudnya tidak sama ketika Roh Kudus menampakkan diri turun di atas kota Yerusalem pada waktu murid-murid berkumpul. Sekarang kita tidak bisa berkumpul, tapi kita jangan mencobai kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tetap tenang, kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Tapi kita tidak perlu iri, tidak perlu berkomentar yang berlebihan. Bagaimana kehidupan ini bisa kembali normal? Mari kita dukung pemerintah supaya penyebaran virus ini tidak semakin merajalela karena keteledoran kita. Tidak usah saling iri. Loh, sing nang mall oleh, sing nang kafe oleh, sing beribadah gak oleh. Lalu mencoba-coba dengan hal-hal yang sebenarnya mengundang bahaya untuk penyebaran virus ini. Selama kita masih bisa mengadakan ibadah di rumah secara online, dan kita tetap memperoleh edukasi, menjaga kebersihan yang tadi disampaikan oleh Dr. Gigi Mami, itu yang harus kita tetap lakukan. Mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah gerakan Roh Kudus untuk tetap menjaga keselamatan kita semua. Kita ingin kehidupan ini segera normal. Dan kita dukung bersama-sama pola hidup yang baru ini. Sekalipun seakan-akan pada akhirnya nanti dikembalikan kepada kita masing-masing. Tapi jangan menyerah.
Jangan terserah, ayo disiplin diri kita sendiri. Dari situlah kesulitan kehidupan ini akan sedikit demi sedikit akan teratasi. Semoga melalui peristiwa turunnya Roh Kudus ini sebagaimana yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan 33 ini, kita semua menjadi saksi Tuhan. Kita semua memperoleh Roh Kudus yang dijanjikan itu untuk terus kita pelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu-ibu, sudah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 287A. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Ibu-ibu, persembahan kita sudah terkumpul saat ini. Mari kita panjatkan persembahan ini ke dalam hadirat Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa akan berkat-berkat yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat kesempatan ini kami dapat memberikan persembahan yang tidak seberapa bagi Engkau. Biarlah persembahan ini Bapa Kau berkati sehingga menjadi kemuliaan nama Engkau di dalam kami di tengah-tengah beribadah ini dan bergereja. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Kau berikan rasa takut dan hikmat sehingga persembahan ini benar-benar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadirat Engkau dengan segala kekurangan dan ketidaklayaan kami. Pada hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi kaum ibu yang saat ini dengan segala pergumulannya. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengetahui dan Engkau sendiri yang akan menolong mereka. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang saat ini, di mana kami sudah berjuang dan berjuang, baik itu pimpinan bangsa negara kami, baik itu pemerintah daerah, dengan adanya virus corona ini. Bapak, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami yang percaya kepada Engkau, dan Engkau selalu dan senantiasa akan melindungi kami dari virus yang sedang memabah di belahan bumi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini karena kena dampak akibat virus corona ini, yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa, tapi Engkau tahu apa yang diderita oleh mereka. Melalui tangan pengasihan Engkau dan kepanjangan tangan Engkau, biarlah orang-orang ini terberkati. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini sudah mulai jenuh dengan pembelajaran secara online. Itu
juga dengan guru-gurunya yang menyiapkan. Bapa, dengan segala kesulitannya, dengan segala masalah dan problemnya, kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkannya. Sehingga apa yang jadi pergumulan kami saat ini dapat berakhir. Dan kami percaya bahwa Engkau yang kuasa, yang akan mencabut segala virus yang ada di muka bumi ini. Sehingga kami dapat beraktivitas kembali seturut sesuai dengan kehendak Engkau. Bapa, kami juga tidak akan menetap di tempat ini. Dan sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan dan pengasihan Engkau. Untuk itu Bapa, kami serahkan doa kami ini dari awal hingga akhirnya yang jauh dari sempurna di dalam nama anak yang Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 440. di kehidupan kita masing-masing dengan penuh rasa sukacita dan jadilah berkat hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai saudara sekalian untuk menjadi terang di dalam kehidupan berkeluarga kini dan selamanya. Amin. Salam ibu-ibu kaum wanita KPPW GKJW Dawar Belandong. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Mami Wijaya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya berharap bisa mengenal ibu-ibu semua dan ibu-ibu juga sayang dengan saya. Ya, saya pada kali ini akan memberikan materi tentang menjaga nafas tetap segar, atau yang seringkali ada keluhan tentang bau mulut atau yang sering disebut dengan halitosis. Nah, apa itu bau mulut? Halitosis adalah seseorang dengan kondisi mengeluarkan atau mempunyai nafas yang tidak sedap atau tidak segar, dan ini membuat efek menjadi tidak nyaman atau rasa kurang percaya diri. Baik, ada beberapa penyebab yang menimbulkan bau mulut atau halitosis adalah dari faktor lokal. Faktor lokal itu artinya faktor yang dari dalam rongga mulut kita sendiri. Jadi misalkan yang pertama disebabkan karena pola makan. Jadi ada beberapa jenis makanan tertentu yang menimbulkan bau mulut yang khas. Misalkan petai, misalkan bawang merah, bawang putih, dan ada beberapa banyak jenis makanan yang bisa menimbulkan bau mulut yang khas. Nah, kemudian faktor lokal yang kedua adalah adanya karang gigi atau karang gigi di rongga mulut kita, dan adanya sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Nah, ini juga menimbulkan bau mulut yang tidak sedap atau bau mulut yang khas, ya, yang disebut juga dengan halitosis. Nah, selain faktor lokal yang ada di dalam mulut, ada juga faktor luar, yaitu misalkan kebiasaan merokok, ya, ini juga menimbulkan bau mulut yang khas. Juga
beberapa penyakit tertentu. Misalkan adalah penyakit diabetes, sinusitis, radang tenggorokan, gangguan pencernaan, jadi asam lambung, gangguan pencernaan atau yang disebut juga asam lambung yang MAH ya, itu juga menimbulkan bau mulut tertentu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi bau mulut atau yang disebut halitosis ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, cara mengatasinya kita sesuaikan dengan faktor penyebabnya dulu. Itu apa? Ya, jadi kalau penyebabnya itu dari faktor lokal, dari dalam rongga mulut kita, nah langkah pertama kita perlu konsultasi dengan dokter gigi, ya dokter gigi kita. Jadi kita kontrol rutin, paling tidak untuk bisa mengatasi atau bisa mencari tahu sumber penyebabnya halitosis yang kita alami. Nah, yang kedua, kalau disebabkan oleh faktor lokal, kita bisa dengan rajin menggosok gigi, ya, dan juga rajin berkumur, kemudian juga rajin menggunakan benang gigi, dan juga bisa ditambah juga dengan menggunakan obat kumur, meskipun tidak boleh sering. Ya, pemakaian obat kumur digunakan untuk waktu-waktu tertentu saja, jadi tidak boleh sering. Ya, itu kalau terjadi faktor lokal. Nah, kemudian kalau penyebabnya karena faktor karena adanya penyakit sistemik, misalkan diabetes atau misalkan gangguan pencernaan atau asam lambung, ibu-ibu bisa konsultasi dengan dokter yang berkompeten di bidangnya. Nah, akhirnya ibu-ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai halitosis. Nah, saya berharap ibu-ibu bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut kita, menjaga pola makan kita, sehingga kita bisa terhindar dari gangguan halitosis ini. Tetap semangat menjaga kesehatan, tinggal di rumah aja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved